Pernah nggak sih ngerasa pusing sama dokumentasi teknis waktu nyobain platform baru? Rasanya rumit banget kan? Nah, hari ini kita akan singkirkan semua kebingungan itu. Kita akan bedah platform Base44 dan mengubah manual yang kelihatannya kompleks jadi panduan yang jelas dan praktis. Jadi Anda bisa langsung mulai bikin aplikasi dengan penuh percaya diri. Membangun dengan berani, melakukan iterasi dengan cepat. Ini bukan cuma slogan loh, ini adalah filosofi inti dari Base44. Maksudnya, platform ini didesain supaya kita nggak takut buat mencoba ide-ide gila dan menyempurnakannya dengan cepat, tanpa harus terjebak dalam proses yang berbelit-belit dan lambat. Oke, perjalanan kita buat menguasai Base44 ini udah kita bagi jadi 5 tahap utama. Pertama, kita bangun fondasinya. Terus kita manfaatin kekuatan AI. Lanjut, kita hubungkan aplikasi kita ke platform lain. Setelah itu, kita analisis kinerjanya. Dan terakhir, kita gabung ke komunitasnya. Oke, mari kita langsung masuk ke tahap pertama yang paling krusial ini, meletakkan dasar yang kokoh untuk aplikasi kita. Nah, buat mulai, Base44 ini baik banget, ngasih kita beberapa jalur. Kalau Anda mau yang serba cepat, ada banyak template siap pakai. Tinggal pilih, edit dikit, langsung jadi. Tapi kalau Anda tipe yang suka paham dari dasar, panduan mulai cepat itu teman terbaik Anda. Kalau dasarnya udah oke, baru deh kita masuk ke bagian seru, atur desainnya. Dan yang paling penting, pastikan aplikasi kita aman dengan aturan data dan keamanan yang ketat. Ada satu hal yang penting banget buat dipahami dari awal, yaitu sistem kredit. Jadi setiap aksi di Base44, mulai dari ngebangun fitur sampai menjalankan aplikasi, itu semua pakai kredit. Artinya apa? Perencanaan yang matang itu bukan cuma soal teknis, tapi juga soal efisiensi biaya. Kalau Anda paham cara kerja kredit ini, Anda bisa hemat banyak sumber daya loh. Oke, fondasi aplikasi kita udah kokoh nih. Sekarang saatnya kita kasih otak ke aplikasi itu. Nah, disinilah keajaiban otomatisasi AI masuk. Mengubah aplikasi yang tadinya statis jadi alat yang super cerdas dan efisien. Jadi, apa sih sebenarnya AI agent ini? Gampangnya gini, bayangin Anda punya asisten pribadi yang super pintar. Anda tinggal bilang, tolong buatin alur kerja buat ngirim email selamat datang ke pengguna baru dan wish, AI agent ini yang bakal ngerjain buat Anda. Dia yang urus tugas-tugas rumit, jadi kita bisa fokus ke gambaran besarnya. Yang paling keren di sini tuh fleksibilitasnya. Misalnya Anda lagi mentok, tinggal tanya aja langsung lewat AI chat buat dapat solusi kilat. Tapi kalau Anda mau bikin fungsi yang lebih kompleks, Anda bisa jelajahi prompt library buat nemuin instruksi-instruksi siap pakai yang udah terbukti berhasil. Selalu ada alat yang pas buat setiap situasi. Aplikasi yang hebat itu nggak berdiri sendiri kan? Dia perlu ngobrol sama alat-alat lain yang udah kita pakai sehari-hari. Nah, disinilah konektor ini berperan. Kita ambil contoh pertama, konektor Slack. Coba bayangin deh, setiap kali ada pengguna baru yang daftar di aplikasi Anda, notifikasi otomatis langsung muncul di channel tim Anda di Slack. Keren kan? Konektor ini bikin hal itu jadi mungkin cuma dengan beberapa klik aja. Terus ada juga Gmail. Anda bisa bikin alur kerja otomatis buat ngirim email konfirmasi, buletin mingguan, atau bahkan email untuk reset password. Semuanya diatur secara otomatis langsung dari dalam aplikasi Base44 Anda. Praktis banget. Dan bahkan sampai ke LinkedIn juga bisa. Anda bisa loh bikin aplikasi yang otomatis ngambil data profil publik buat nambahin info di database kontak Anda. Atau memicu aksi tertentu berdasarkan aktivitas di jaringan profesional Anda. Jadi intinya, seperti yang digambarkan di sini, konektor itu ibarat jembatan. Mereka ini mengubah aplikasi Anda dari yang tadinya cuma sebuah pulau terpencil, jadi pusat komando yang terhubung ke semua layanan penting lainnya. Kemampuannya jadi meluas secara drastis, tanpa perlu kita pusing-pusing nulis kode integrasi yang rumit. Bikin aplikasi itu satu hal, tapi benar-benar menguasainya, itu artinya kita harus paham gimana kinerjanya. Nah, Base44 membagi ini jadi 2 area utama yang perlu kita perhatikan. Nah, ini bedanya penting banget ya. Analitik aplikasi itu ngasih tahu kita apa yang dilakuin pengguna, fitur mana sih yang paling sering mereka klik, berapa lama mereka pakai aplikasi kita. Sementara performa aplikasi itu lebih ke dalam, soal seberapa baik mesin aplikasi kita bekerja, apakah ada error, seberapa cepat halamannya kebuka. Kita butuh keduanya buat dapat gambaran yang utuh. Disinilah letak kuncinya. Kita kumpulin data dari analitik, pakai data itu buat bikin perbaikan, dan hasilnya kita bisa menghemat penggunaan kredit. Ini adalah cara filosofi iterasi cepat tadi benar-benar diwujudkan dalam praktek. Jadi kita nggak lagi nebak-nebak, tapi menyempurnakan aplikasi berdasarkan bukti nyata. Dan yang terakhir, tapi nggak kalah penting, penguasaan sejati itu seringkali datang dari belajar bareng orang lain. Kita nggak sendirian dalam perjalanan ini.
Base 44 ini udah nyiapin ekosistem dukungan yang lengkap banget. Kalau mau diskusi santai, tanya-tanya, atau dapat tips dari sesama pengguna, server Discord itu tempatnya. Tapi kalau Anda nemu masalah teknis yang spesifik dan butuh bantuan resmi, langsung aja kirim tiket dukungan. Dan kalau proyek Anda skalanya besar atau kompleks, selalu ada pilihan buat kerjasama bareng mitra yang udah bersertifikat. Kita udah jalan-jalan bareng nih, menelusuri perjalanan dari kanvas kosong sampai jadi aplikasi yang canggih, teroptimasi dan terhubung. Semua peralatannya udah ada di depan mata. Jadi, satu-satunya pertanyaan yang tersisa sekarang adalah ide berani apa yang akan Anda wujudkan jadi kenyataan?